Al-Quran surah 93 ayat 7. 93 ayat 7. Aduh. Di mana dikatakan di sana? Coba buka terjemah. Coba baca, bacakan aja. Tampilkan di layar. Bacakan. Tampilkan di layar. Baca aja di situ. Duh. Kalau Alkitab kamu luar kepala, Al-Quranmu kau tidak luar kepala, gimana sih kau? Lah, kamu yang bertanya tentang Al-Quran, tompel. Ih, dasar pemakan babi. Makanya kau jangan bahas-bahas kitab orang. Kenapa? Kenapa? Malu kita mau dibahas. Malu bukumu, surat kabarmu dibahas. Malu. Sedangkan surat ayat 7 Muhammad sesat. Di mana dikatakan sesat di situ? Di mana? Di mana? Kau tunjukkan kepada saya di mana dikatakan beliau sesat? Wa wajadaka dalam fahada, itu tidak ada di situ dikatakan sesat. Dan Allah mendapatimu sebagai seorang yang bingung. Bukan sesat, bingung. Kalau sesat itu kau. Al-Quran menjelaskan di dalam surah An-Najm, jelas sekali dikatakan madalla sahibukum wa ma gawa. Kawanmu Nabi Muhammad tidaklah sesat. Dijawab oleh Al-Quran. Jadi kalau bahlul aja, kalau oteng aja, nggak usah kau sok-sokan bahasa Al-Quran, ilmumu bebel aja nggak bisa. Al-Quran dikatakan Nabi Muhammad sesat, mana ada ayatnya kayak gitu. Rasulullah bingung. Kenapa dia bingung? Karena dia nggak tahu kalau ternyata dirinya itu adalah Nabi, dia itu adalah Rasul. Bahkan Rasulullah ketakutan, menggigil dia minta diselimuti. Karena dia bingung, ada apa yang terjadi dengan saya? Kok tiba-tiba ada roh kudus yang datang kepada saya? Ada malaikat yang datang kepada saya, yang mengajarkan kemudian untuk membaca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqa. Dia bingung. Tidak seperti Paulus, aku dipilih dari sejak dalam rahim ibuku. Tapi perbuatannya nggak sesuai. Kalau Rasulullah tidak pernah mengaku demikian, tetapi perbuatan dari sejak kecil sampai ia menerima wahyu, dia tidak pernah memperlihatkan kemudian sesuatu sifat yang tercela. Paham itu? Al-Quran menjelaskan, umat Islam semua juga pada tahu. Wa ma dalla sahibukum wa ma gawa. Nabi Muhammad tidaklah sesat dan tidak pula keliru. Itu jelas itu. Jadi jangan kau bawa ilmu gereja ke sini, ya. Bangsa itu Tuhanmu terkutuk, memalukan. Anu itu. Halo, siapa? Bang Juma. Mau nanya. Iya, gimana? Nah, gini loh Bang Juma, kita kan berumah tangga, kan? Kalau si istri itu kan yang namanya kita kan nggak tahu, ya kita dalam agama kita lah ya Bang Juma. Kalau itu ngelawan kita pukul, menurut Bang Juma itu pantaskah atau dihalalkan kita memukul si istri? Ini kok tadi ini nyamar-nyamar? Enggak boleh mukul Enggak istri. serius loh Kak, aku kan nanya Enggak Kak. boleh, Kita kan enggak boleh. Enggak boleh memukul. Tidak boleh. Kenapa? Tapi kan itu tertulis loh. Di mana tertulis? Enggak, aku mau nanya ada gitu. Di kan mana aku tertulis, Bang? Abang, di mana tertulis? Berarti kita nggak boleh memukul istri. Enggak boleh. Oh gitu. Tapi kan Iya. pernah aku dengar. Ya, Bisa. tunjukkan Kalau dalilnya keadaan dulu dia supaya kita melawan. tunjukkan dalilnya dulu supaya kita bahas. Ada enggak? Gitu. Aku nggak pandai Yang loh syahadat dalil tadi dah yang dulu. Iya, nggak ada dalil-dalilnya. Coba di mana dalilnya Bang? Coba Bang. Aku kan baru belajar Bang. Pingin juga. Apakah kita boleh memukul si istri? Tidak boleh memukul istri. Mukul dalam arti kata dengan menyentuh tangan ya, itu nggak boleh. Oh gitu. Biarpun Iya. dalam keadaan terpaksa. Iya nggak boleh. Itu penganiayaan. Tak boleh menganiaya wanita, nggak boleh. Tak boleh. Tapi Itu ada zalim itu namanya. Zolim. Alamak. Kalau melukai perasaan orang lain, zolim juga Bang. Iya, zolim juga. Nggak boleh kita memukul Mana seorang lebih besar perempuan Bang, istri. memukul istri pada memukul orang lain Bang?
Istri loh yang Anda pertanyakan. Tadi Anda Iya, bertanya maksudnya tentang kan- istri. Berarti berapa banyak zolim ini bang? Zolim ini berapa macam dalam hukum kita? Ya, zolim Mungkin itu istri? menganiaya. Aduh, susah juga karena Anda tidak punya akal tapi sok tahu membahas sesuatu yang sudah tinggi. Sebenarnya Anda itu tidak cocok bahas bahasan seperti itu. Anda cocoknya Ya, itu membahas Oten. Anda itu membahas tentang Yesus itu Tuhan atau hantu atau manusia. Itu yang cocok dengan Anda. Ngapain Anda masuk ke dalam ranah-ranah Islam yang sebenarnya tidak pantas untuk Anda bahas? Karena Anda tak ada ilmu dasar untuk memahami itu. Paham, Bang? Putra, selamat malam. Hojasas. Putra. Iya, selamat Tante. malam. Selamat malam, Tante. Iya, Paman. Apa yang kau sampaikan, Ya. Paman? Bahkan Tante. Ini sudah naik tadi ini si Oten, Udah, Oten ya? ini aku mau tanya ini. Iya, Enggak, kau Uclim. Oten apa Muslim? Eh. Oten apa Muslim? Wah, aku Oten dong, Cilim. Oh, Masa Yang boleh tadi gitu? ngehujat itu Bunda Rahma, si Putra itu yang pertama Enggak, naik. siapa yang naikkan ini? Ini enggak usah kalau penghujat enggak usah dinaikkan, taruh di tong sampah. Nggak apa-apa, jangan nggak apa-apa. penghujat. Kalau dia mau diskusi nggak apa-apa. Oh, mau diskusi Tidak boleh boleh. menghujat. Oh, enggak menghujat ya? Nggak boleh Bukan penghujat, menghujat. Bang Akang. Itu aja Iya, yang jangan. menghujat. Pokoknya kalau naik ke sini, passwordnya kalau naik ke sini siap untuk mendukung cebol itu. Asal jangan marah-marah ya, kalau ditanya jangan Enggak. marah, jangan menghujat. Iya, sob. Silakan tanya. Tadi ada Oten tanya sama Juma. Apa itu yang dia bilang boleh memukul istri? Terus kata Bang Juma nggak boleh. Terus di dalam ayat Quran itu kan Quran berapa itu? An-Nisa 4 ayat 34. Boleh kok memukul istri. Oke, sebentar. Sebelum ke Gurunda, sebentar. Kau sudah baca Bibelmu itu bahwa untuk menjadi pengikut Yesus Nah, kita kau harus bertanya, kau membenci potong lagi, semuanya. bagaimana ya? Saya Ini bertanya sama perbandingan. dia, Biar dijawab sama Gurunda dulu, Bun. Silakan Gurunda. Iya. Jadi Anda harus melihat konteks ayat daripada Al-Quran surah An-Nisa ayat 34 itu membahas tentang kepemimpinan seorang suami. Itu berbicara mengenai bagaimana seorang laki-laki itu menjadi pemimpin. Nah, tujuan daripada adanya data ini adalah mendidik istri agar kembali taat, mentaati kemudian hak-hak yang dimiliki oleh suami. Itu yang perlu Anda pahami. Tapi suami ini tidak ada dibolehkan di dalam Islam melakukan kezaliman terhadap istri. Tapi istri harus tunduk kepada kepemimpinan suami. Ini ada asbabul nuzulnya ayat itu. Bagaimana seorang wanita kemudian datang kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian Rasulullah memberikan penjelasan bahwa lakukanlah hal yang sama. Lalu kemudian ditegur, tidak boleh. Perempuan itu harus tunduk kepada sang suami. Makanya jangan sampai kepada kondisi penamparan atau pemukulan, tidak boleh. Suami itu harus menjadi pemimpin yang baik dan istri ini harus menjadi pengikut yang baik. Itu adanya. Jadi kita harus belajar Islam itu harus memiliki pemahaman terhadap asbabul nuzul, sebab-sebab daripada ayat ini diturunkan oleh Allah itu apa? Apa yang melatar belakanginya? Nah, maka dipelajari bahwa ternyata laki-laki ini diberi kelebihan sebagai pemimpin. Istri itu harus tunduk kepada suami. Orang yang soleh menjadikan kemudian istrinya menjadi soleha, tidak akan sampai kepada pemukulan. Seperti itu, Bung. Ya, Tapi di situ Bung, ditulis maka bila perlu pukullah mereka. Iya, pukullah. kalau di situ perlu. kan tertulis gitu. Kalau perlu, kan tidak perlu. Di rumah Berarti dalam artian tidak bersalah kalau memukul dalam ayat itu, begitu. Tidak boleh. Tidak boleh. Makanya dikatakan
tidak boleh kemudian seorang laki-laki itu melakukan kezaliman kepada istri. Tidak boleh ada kesewenang-wenangan dalam menentukan segala sesuatu. Ya, terhadap istri, suami ini harus sayang. Tidak boleh. Kasih sayang itu yang ada di Islam itu. Tidak boleh ada pemukulan. Ada asbabul nuzul yang mendasari data itu kemudian diwahyukan oleh Allah. Karena perempuan ini ya harus tunduk kepada suami. Jangan sampai kalian itu dizalimi, disakiti oleh suami. Makanya harus tunduk. Tunduk kepada suami. Kalau di Bible itu malah suami itu dianggap setara dengan Tuhan. Tunduklah kamu kepada suamimu seperti kau tunduk kepada Tuhan. Tuh di dalam Bible. Oleh karena itulah di Islam juga istri ini harus tunduk kepada suami. Begitu saudara. Kalaupun terjadi pemukulan ya pukul menggunakan bantal atau handuk atau kain sebagai teguran saja bahwa suami saya lagi marah gitu. Tapi tidak boleh menggunakan tangan langsung menyakiti, itu enggak boleh. Di Islam itu enggak diajarkan. Tapi yang ditulis itu apa? Berarti Itu karena itu karena salah. kamu Kristen, itu karena kamu Kristen sampai kamu memahaminya seperti itu. Bukan begini. Kalau saya lihat ya, saya lihat dari negara-negara yang menerapkan syariat-syariat Islam kayak di Afghanistan, mana lagi ya, Afghanistan lah contohnya, mereka sering melakukan seperti itu. Di mana kamu tahu, Sota? Saya sering ditampilkan di X, Di mana coba kau tunjukkan di di mana? Twitter. Itu Apa nanti aku kirimkan videonya? Kalau kita putarkan video kekerasan itu Gurunda yang dipukul itu, dia pukul istrinya. Silakan. Mau? Seorang Mau pendeta kita menganiaya tampilkan? istrinya sampai Gimana berpuluh-puluh itu pendeta tahun. itu? Kenapa kok nggak tajam ke situ, nggak ke kritis itu? Nggak, saya mau tanya mau kau, saya tunjukkan itu pemukulan terhadap istrinya. Mau? Jangan ikuti dulu kamu. Makanya kau jangan terlalu cerewet. Udah dijelasin. Tahu kalau udah dijelasin sudah. Dengarkan ayat suci Al-Quran itu tidak bisa kamu pahami dengan otak Kristen, itu nggak boleh. Ya, Al-Quran itu harus dipahami secara akal sehat, bukan secara Kristen. Makanya dikatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu, kata Allah, min amwalihim. Laki-laki atau suami itu pelindung. Dari ayat ini sudah kita ketahui, laki-laki itu pelindung bagi istri. Jadi nggak mungkin dipukul. Namanya dilindungi berarti dia tidak boleh dipukul. Karena Allah telah melebihkan laki-laki sebagian, laki-laki itu diberikan kelebihan sebagian daripada perempuan. Karena mereka laki-laki ini, kata Allah, telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan yang sahih, yang kemudian saleh atau salihah, itu adalah mereka yang taat kepada Allah dan menjaga ketika suaminya tak ada di sampingnya. Menjaga amanah. Karena Allah telah menjaga mereka. Nah, istri-istri yang kamu khawatirkan akan nusus, itu hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka. Kalau mereka melakukan kesalahan, tinggalkanlah mereka di tempat tidur, pisah ranjang istilahnya kalau orang kita. Atau kalau mereka kemudian memang betul-betul ingkar ya terhadap nasihat untuk menjadi seorang istri, maka pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyakiti dia. Itu gak boleh. Justru di ayat ini kemudian mengajarkan hal yang sangat-sangat luar biasa. Gak boleh. Jadi istri itu harus tunduk. Harus tunduk kepada suami. Istri harus tunduk. Ketika kemudian istri itu tidak tunduk, yang pertama dilakukan adalah meninggalkan, memisahkan diri dari tempat tidurnya. Habis itu lakukan kemudian nasihat. Tinggalkan mereka kemudian. Habis itu kalau perlu pukul mereka supaya mereka menjadi baik, menjadi taat, menjadi seorang wanita salehah. Nah sekarang pertanyaan saya kepada saudara, kalau di agama saudara istri Anda terlihat ada tanda-tanda perselingkuhan, apa yang Anda lakukan terhadap istri Anda? Silakan.
Kalau benar dia selingkuh itu disahkan untuk diceraikan. Tapi tidak Tapi boleh tidak dibenarkan untuk memukul. Tidak dibenarkan untuk melakukan kekerasan. Tidak boleh Tidak dilakukan. dibenarkan. Jadi bisa Tidak cerai langsung. dibenarkan. Karena kekerasan itu tindakan dari setan. Jadi langsung bisa diceraikan. Bukan langsung bisa diceraikan, kan setidaknya harus ada ngomong dulu gimana baiknya, gimana. Ya namanya orang yang berumah tangga. Jadi nggak boleh dipukul. Tidak boleh dipukul. Di Kristen Tapi itu tidak boleh dipukul. tidak boleh dipukul. Tidak boleh punya istri lebih dari satu. Mana dalilnya? Mana dalilnya? Coba kamu perlihatkan, boleh nggak Kristen punya Mana istri dalilnya? Tidak boleh beristri satu, mana dalilnya? Lebih satu, mana dalilnya? 4? Cobalah kamu perlihatkan, boleh nggak Kristen punya istri 4? Bahkan Coba, tidak ada ada batasan. Tidak ada batasan kalau di Kristen. Mana? Kalau ada dalilnya? Kalau ada Coba dalil, lihat. kalau ada dalilnya gimana? Lihatlah. Kasih lihat dulu. Kalau lah, biar ada kita dalilnya sampai gimana? selesai. Kalau ada dalilnya, tunggu dulu. Biar kita Kalau ada dalilnya clearkan. gimana? Ya kita baca dulu karena soalnya Makanya Bible kamu itu itu harus mencakup secara belajar detail Bible. soal Dengarkan, sejarah. di Kristen itu tidak ada batasan. Mau menikah sampai 1000 juga boleh. Mana dalilnya di Kristen cukup satu istri? Ada. Seperti di Islam, fawahida, cukup satu istri. Fawahida, cukup satu istri. Ada nggak di dalam kitabmu cukup satu istri? Tak ada. Jadi kau bisa beristri 1000, 2000, 3000, 5000. Bisa. Di Kristen itu bisa. Mana? Tunjukkan dalil yang cukup satu istri. Ada nggak? Tak ada. Tak ada di dalam kitabmu itu cukup satu istri. Makanya makanya di Kristen itu tidak ada istilah nikah. Tidak ada istilah nikah di Kristen. Yang ada kawin. Sama seperti hewan, kawin. Tidak ada nikah di Kristen. Kamu suka, saya suka, ya kita bikin anak. perlihatkan Jum. Loh, di dalam kitabmu jelas Lukas 18 nomor 29 nomor 30. Barang siapa yang meninggalkan istrinya karena Allah, maka dia akan menerima kembali lipat ganda pada saat itu juga. Tidak ada di situ. Tidak ada di situ ditulis Allah, mana ada di situ buat di Alkitab Allah. Itu apa? Apa Yang itu? ada kan Allah. Dari Allah, mana? bukan Dari Allah. mana kata Allah itu kau ambil? Dari mana? Iya, dari mana? Kan yang di situ dituliskan Allah, bukan Iya, Allah. dari mana? Dari mana? Dari mana kau ambil kata Allah itu? Dari mana? Yang di situ kan dibacakan Allah. Iya, dari mana? Itu kan Latinnya, itu Latinnya, dari Arabnya, alif lam ha, itu Latinnya. Sekarang saya tanya, kalau itu bukan berasal dari bahasa Arab, lalu dari mana kata Allah ini? Dari mana? Macet. Dari mana? Bukan Dari mana? mampus bang, ini macet ini. Dari mana kau curi kata Allah itu? Jangan sosokan, kamu itu agama pencuri. Iya, dari mana kamu dapat huruf itu? Latin itu berasal dari mana? Saya tanya samamu. Saya tanya samamu. Saya tanya samamu. Latin dari huruf alif lamet lamet. Ha, itu apa? Macet Pak Man. Ayo, Allah dalam bahasa Arab Latinnya apa? Coba. Berapa penghasilanmu dari ngarang, dari ngibul, Jum? Berarti bahasa Dasar. Arabnya namamu Jumong. Enggak, ku tanya samamu. Arabnya Allah, Latinnya apa? Ih, dasar penyembah mayat. Ya, penyembah makhluk terkutuk ya kayak gitu. Makanya kau tinggalkan itu. Kamu yang menyembah mayat. Dulu kamu kan jelas, pernah viral kan? Kamu pernah dipanggil MUI. Jelas yang kau sembah itu makhluk terkutuk. Makanya kau seperti ini modelmu. Yesus mengajarkan, dengar. Yesus mengajarkan kepada pengikutnya
untuk poligami. Tak ada batasan 1 istri, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dalil Lukas 18, 29 sampai nomor 30. Dalil Lukas 18, 29 sampai 30. Itu dalil. Oke. Pengikut Yesus di dalam surga mendapatkan 100 istri. Dalil Matius 19 nomor 29. Oh, mau kemana? 1 istri itu ajaran siapa? 1 istri. Abraham istrinya lebih dari 1. Oke. Paham? Kamu Yakub, Daud, Salomo, semua istrinya lebih 1. Nah, kau dapat 1 istri itu ilmu dari mana? enggak Ayo. dengar dulu. Enggak, saya enggak mau dengar, kau orang gila kau. Penyembah makhluk terkutuk. Ngapain saya dengarkan? Yang pasti yang kamu harus dengar saya. Yesus mengajarkan poligami. Lukas 18 nomor 29 sampai nomor 30. Tapi karena kau bukan pengikut Yesus, kau adalah antikristus, maka kau tidak mengikuti ajaran Yesus. Kau itu antikristus. Kau itu bukan pengikut Al-Masih. Kamu itu pengikut setan. Setan yang digantung di pohon, itulah yang kau sembah. Makhluk yang terkutuk yang digantung di pohon oleh Romawi, itulah yang kau tuhankan. Itu bukan Tuhan. Itu makhluk terkutuk berdasarkan pernyataan Paulus di dalam Galatia 3 nomor 13. Jadi yang kau sembah itu adalah makhluk terkutuk. Al-Quran saya juga mengatakan seperti itu, bahwa yang kalian sembah itu adalah makhluk terhina atau durhaka atau terkutuk. Paulus juga mengatakan itu. Makanya di dalam Kisah Para Rasul 21, Paulus bertobat dari mengajarkan ajaran Kristen. Baca. Begitu kawan-kawan. Oke, Heri Situmorang mau menanggapin? Heri. Mana Pak? Yang dibahas apa nih Pak? Temanmu yang tadi udah mencret. Kamu mau Yang ikut? dibahas apa? Itu yang kau sembah itu makhluk terkutuk. Yang disembah makhluk terkutuk. Iya, yang kau sembah itu kan makhluk yang digantung di pohon kan? Iya, maksudnya kenapa sebabnya kok bisa terkutuk Pak? Yang terkutuk karena dia pemakan suap. Dia adalah pelaku dosa. Benar. Sekarang kita nggak usah bahas ke situ Pak. Bahasnya ke tentang Yesus. Ya Yesus itu, kalau Yesus itu bukan makhluk terkutuk. Oke, benar. Yang kamu sembah itulah yang makhluk terkutuk itu, yang digantung di pohon. Oh, saya bertanya Pak, bahwa itu Yesus itu nggak manusia. Bapak percaya nggak Yesus itu manusia terkutuk? Bapak bilang percaya enggak? Kalau yang menerima hikmah kenabian di tengah-tengah Bani Israel itu tidak terkutuk. Tapi kalau yang kau tuhankan itu adalah makhluk terkutuk. Jelas itu ya. Iya, saya tanyakan bukan salibnya Pak, Yesusnya. Ya iya, yang digantung di pohon itu makhluk terkutuk. Iya, yang saya tanyakan Yesusnya. Yesus bukan makhluk terkutuk, dia adalah hamba Tuhan yang suci. Kisah Para Rasul 4 nomor 30. Yesus adalah hamba yang suci. Hamba suci tidak mungkin terkutuk dong. Jadi beda Yesus, beda yang kau sembah. Yang kau sembah itu makhluk terkutuk. Bukan Pak, kan dia menyembah Yesus, bukan menyembah manusia terkutuk. Lah, yang kau sembah itu kan yang digantung, betul? Kami menyembah Yesus Pak, bukan menyembah yang digantung. Yang digantung itu namanya siapa? Yesus. Nah, Yesus, itulah yang kau sembah. Manusia terkutuk. Yesus manusia terkutuk Pak. Ya, kalau dia yang kau sembah itu di pohon, kau sebut dia dengan sebutan Yesus, maka Yesus makhluk terkutuk. Tadi Bapak bilang manusia
manusia yang Tapi seorang nabi yang datang di tengah-tengah Bani Israel yang disebut Iso oleh orang Aram dan Yesua oleh orang Ibrani dan Isa oleh orang Arab, itu bukan makhluk terkutuk. Sedangkan yang kalian sebut Yesus itu adalah makhluk terkutuk yang Anda sembah. Jadi sembahan Anda itu adalah makhluk terkutuk. Berdasarkan Galatia 3 nomor 13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah dia yang mati digantung di atas pohon. Terkutuk kan? Jadi yang Anda sembah itu adalah manusia terkutuk. Kenapa nggak nyembah Tuhan aja, Bang? Kenapa harus manusia terkutuk yang Anda sembah? ya maksudnya Bapak kan membuka ayat Alkitab. Kenapa Bapak membuka ayat Alkitab? Loh, itu kitab Anda sendiri dan Anda sendiri yang punya, itu sembahan saudara. Al-Quran saya mengatakan, wa iyyaduuna illa syaitanan marida. Yang kalian sembah itu adalah setan yang terkutuk. Ya maksudnya kan Bapak kan mengambil ayat kami. Nggak boleh. Lah itu kan untuk Anda. Itu untuk Anda. Itu kitab Anda, itu untuk Anda. Itu sembahan Anda. Itu makhluk terkutuk yang adalah sembahan Anda. Galatia 3 nomor 13. Tuhannya Kristen terkutuk. Dah selesai. Kami menyembah terkutuk, Pak. Kami menyembah yang hidup. Loh, gimana ceritanya orang ini? Itu dalil di dalam kitab saudara jelas kok. Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang mati digantung di atas pohon. Itu sembahan saudara. Sembahan saudara itu adalah makhluk terkutuk. Sesuai Galatia 3 nomor 13. Jangan ditambah, jangan dikurangi. Itu versi Bapak ya. Itu versi kitab saudara. Coba Anda baca Galatia 3 nomor 13. Kok jadi saya yang membanggakan versi saya? Bukan. Coba saudara. Coba Anda baca. Coba Anda baca. Bapak memang seperti itu. Ya, coba Anda baca. Coba saudara baca. Versi saudara gimana? Coba silakan. Ya, versi kami mengimani bahwa Yesus itu Tuhan yang suci. Mana ada Tuhan suci tertulis suci? Kalau yang suci itu hamba Tuhan. Kisah para Rasul 4 nomor 30. Yesus adalah hamba Tuhan yang suci. Kalau dia hamba Tuhan itu suci. Tapi kalau dia Tuhan Anda itu yang terkutuk. Baca Galatia 3 nomor 13. Bedakan dong. Ya, kan versi Bapak. Lu kok jadi versi saya? Coba Anda baca Galatia 3 nomor 13. Ya, Pak. Itu kan saya baca. Masalah Ya. masalah Baca. keimanan itu nggak bisa Pak. Kita bahas ke sini. Dulu, Baca dulu. Oh, Ya, silakan. saya nggak bawa Alkitab Pak. Saya Roh Kudusmu kemana? Tidur. Bang Heri, ini kameranya ada di sebelah kanan, silakan lambaikan aja tangannya. Bacaannya begini ya. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di atas Pohon. itu. Itu ada tertulis. Siapa itu? Siapa itu yang digantung di atas pohon? Bom atau Yesus? Yesus. Sembahannya siapa? Sembahannya Bang Heri. Berarti Bang Heri menyembah manusia terkutuk. Dah selesai. Itu kitab saudara loh. Kenapa jadi versi saya sih, Cak Ayu? Itu kan tertulis di kitab saudara. La haula wala quwata illa billah. Galatia itu kitabnya siapa? Bukan kitab saya, itu kitab Anda.
Kalau Al-Quran kitab saya menerangkan bahwa di dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 33, innama jasa'ul ladina yuharibunallah wa rasulah wa yas'auna fil ar. Sesungguhnya bahwasanya hukuman bagi orang yang memerangi Allah, yang membenci utusan Allah, itu adalah disalib. Ulangan 21 nomor 22 23, orang yang dihukum salib, orang yang dihukum mati karena setara perbuatannya, dosanya dengan hukuman mati, jangan kau biarkan mayatnya semalam-malaman di atas pohon. Sebab orang yang dikutuk oleh Tuhan, tidak boleh mayatnya menyentuh tanah yang diberikan Tuhan kepadamu. Nah, berarti yang di atas pohon ini adalah orang yang dikutuk Tuhan. Al-Quran mengatakan itu, Taurat juga mengatakan itu, Paulus juga mengatakan itu. Kristen berarti sama dengan menyembah manusia yang terkutuk di atas pohon. Dikutuk oleh siapa? Dikutuk oleh Tuhan. Begitu Cak Ayu. Anda baru tahu? Pasti kan? Karena Anda tidak pernah belajar Bible. Anda hanya ke gereja, disuruh nyanyi, disuruh joget, tepuk tangan. Iya kan? Benar kan? Iya kan? Ini dandutnya di mana ini? Ribut sekali musiknya. Terguncang kayaknya bang. Ya, jadi sembahan saudara itu adalah orang yang dikutuk oleh Tuhan. Baik menurut Taurat, Ulangan, maupun menurut Paulus, Galatia. Dan juga menurut Allah, Al-Quranul Karim, surah Al-Ma'idah ayat 33. Makanya orang Yahudi tidak menjadi Kristen. Karena orang Yahudi menertawakan kalian, malah meludahi kalian. Kenapa? Karena kalian menyembah makhluk yang dikutuk oleh Tuhannya Yahudi. Tuhannya Yahudi mengatakan di dalam Ulangan 27 nomor 25, terkutuklah orang yang makan suap. Yudas makan suap. Berarti mantap. Berarti yang dikutuk Yudas. Berarti yang digantung, disalib Yudas. Yang mati di atas salib Yudas. Berarti yang Anda sembah adalah Yudas yang terkutuk. Gitu Bang Heri. Jelas itu. Bang Juma itu ngeyel Bang Juma. Gimana Bang? Rabuah. Ayo, apakah Tuhannya langit dan bumi terkutuk? Tidak. Siapa Tuhan yang terkutuk? Tuhannya umat Islam? Tidak. Tuhannya Kristen? Yes. Kenapa bisa Tuhan yang Anda sembah adalah makhluk terkutuk? Apa enggak ada yang lain? Nyembah apa kek galon? Nyembah pohon, nyembah sapi. Kenapa milih Tuhan makhluk yang dikutuk sama Tuhan Anda sembah? Itu dalilnya, Bung. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di atas pohon. Itu dalil. Siapa yang digantung di atas pohon? Ya Tuhan Heri. Tuhan yang Anda sembah itu, Tuhan Anda itu sembahan Anda, terkutuk dia. Pertanyaan saya, kenapa Anda mau menuhankan makhluk terkutuk? Karena bisikan, karena ajakan, karena seruan iblis. Pertanyaan saya, adakah Yesus pernah melakukan dosa? Tidak pernah. Apakah Yesus manusia suci? Suci. Apakah Yesus pantas dikutuk? Tidak. Kenapa Yesus tidak pantas dikutuk? Karena Yesus hamba Allah, anak Allah katanya, anak Tuhan. Dia hamba yang suci katanya. Kenapa Yesus tidak pantas dikutuk? Karena dia tidak punya dosa, dia tidak punya kesalahan di hadapan Tuhannya. Dia bukan pengkhianat. Dia bukan pemakan suap. Dia tidak fasik. Dia orang jujur, dia orang benar. Bang Suma, ya, siapakah yang menerima suap antara Yesus dan Yudas?
Yudas. Siapakah yang dikutuk antara Yudas dan Yesus? Yudas. Siapakah yang pantas kemudian dihukum oleh Tuhan karena makan suap? Yudas. Siapa yang kemudian berhak untuk disalib? Yang pantas untuk disalib? Yesus atau Yudas? Yudas. Berarti siapa yang Kristen sembah? Dia yang dikutuk oleh Elohim, yang mati dengan cara terkutuk di atas pohon. Siapa dia, Paman? Dia adalah orang yang diserupakan dengan Yesus. Tuh, begitu Bang Heri. Silakan. Terpesona dia. Bang Heri, Ya, Paman. jungkir dong. Salah. Jadi Heri ini orang yang hidup di zaman modern, tapi menyembah kepada orang yang mati terkutuk di pohon. Zaman sudah canggih, bro. Masih juga pagan. Gimana dong? Bang Heri silakan dibuka mic ya. Dibuka mute ya. Kalau nggak ada suaranya aku turun nggak ada. Bang Heri. Makanya Bang Heri sering-sering baca Bible. Jangan cuma datang ke gereja, jarang baca Bible, bacalah. Supaya kau paham. Ya. Desali salah pertanyaannya. Pak User, Iya Bang. ada yang tidak ingin disampaikan? Kalau yang untuk apa? Yang tidak ingin disampaikan? Iya, ada nggak? Nggak ada Bang. Berarti ada dong. Karena tidak ingin menyampaikan, berarti ada yang mau disampaikan. Untuk disampaikan sih nggak ada Bang. Ada keluhan nggak? Ada keluhan. Ada sakit di tenggorokan dikit Bang. Kencingnya masih lurus. Masih lurus Bang. Masih. Cuma anu Bang, ini apa? Agak Tenggorokan. agak bengkak di tenggorokan aja Bang. Bisul udah kempes. Bisul udah turun dikit Bang. Hanya naik di komal aja supaya mungkin penyakitnya bisa turun dikit Bang. Iya, Trombosit, iya, iya. trombosit gimana trombosit? Trombosit naik turun Bang. Naik turun. Kayaknya Tapi ini kencing lancar ya, kencing lancar. gejala anu Bang, ini gejala-gejala murtad kayaknya Bang. Iya, kencing lancar Bang. Kencing lurus sedikit Bang. Iya, iya. Tanda-tanda mualaf ini kayaknya. Iya, iya. Iya Bang, tinggal ini makanya saya naik di Komal di Jambak ya. Saya dengar-dengar gimana apa kebenaran dan apa yang memang bukan kebenaran Bang. Iya, betul. Sekarang begini, saudara user, apakah menurut saudara semua iman itu betul? Imannya orang Yahudi, imannya orang Kristen, imannya orang Islam, imannya orang Hindu. Apakah menurut saudara semua iman ini betul? Kalau untuk individu semua merasa betul itu Bang. Menurut saudara, Kalau untuk saya pribadi Bang, saya Iman- kan iman saya kan sekarang Nasrani Bang. berarti iman yang paling benar adalah? Ya, iman saya Bang. Ah, dari mana Anda bisa tahu? Tolak ukurnya karena akal atau hanya percaya saja? Gini Bang, kalau dibilang tolak ukurnya adalah percaya saja mungkin betul, karena kita kan namanya
agama warisan bang. Iya, Masya Allah. Iya betul, tanda-tanda mu'allaf ini. Iya, ibaratnya jadi- kan kita namanya lahir dari Nenek moyang. orang tua yang dari Nasrani, ya pasti kita ngikutnya ke situ. Iya, iya, iya. Jadi iman itu tidak semuanya benar. Ya, Iya, iman itu yang paling benar adalah yang sesuai dengan akal. Betul? betul. Masuk akal nggak kalau Tuhan itu ke bumi menjadi makhluk terkutuk? Kalau dalam iman saya bang itu masuk akal. Kalau dalam iman saya, Bang. Dalam iman Anda itu tidak pakai akal menjadi tolak ukurnya. Kalau akal tidak mungkin pencipta Kan abang langit tanya, dan gini bang, abang tanya, masuk akal tidak di dalam iman abang? Kan iman. Coba abang tanya, masuk akal tidak di dalam logika abang? Ah, oke. Iya, maksud saya masuk akal ndak iman Anda, di mana mengimani pencipta langit dan bumi turun ke bumi menjadi manusia terkutuk dan mati di atas pohon, digantung oleh ciptaannya Kalau sendiri. menurut iman saya bang, masuk akal. Kalau menurut iman saya. Akal itu kan sesuatu yang seimbang antara real fakta dengan apa yang kita yakini. Betul. Nah, Betul bang. sekarang bagaimana Anda bisa mengatakan bahwa Tuhan mati itu masuk akal? Ah, gini bang, karena konsep kekristenan beda bang. Konsep kekristenan itu yaitu mengatakan Yesus datang ke dunia itu untuk menembus dosa, yaitu firman-Nya. Itu bukan Tuhan. Dia sebagai keilahiannya, keilahiannya datang sebagai manusia. Nah, tuh berarti Tuhan berubah menjadi bukan Tuhan. Itu masuk akal. Tuhan menjadi bukan Tuhan, bukan. Gini bang, karena di Kejadian 1 pasal 3 kalau tidak salah bang ya, kan di situ kan sudah mengatakan. Apa itu? Di situ kan sudah mengatakan kita akan menjadikan manusia serupa dengan kita. Oh, nomor 26 itu bang. Iya, oke. Nah di situ kan sudah mengatakan, jadi iman Kristen kami kan sudah percaya bahwa memang kita manusia itu diciptakan serupa dengan gambaran Allah itu Nah, sendiri. setelah Tuhan mengatakan itu, siapa yang diciptakan kemudian? Yesus atau Adam? Adam. Adam. Berarti Adamlah yang Tuhan, bukan Yesus. Ah bukan. Karena gini Pak. Kenapa larinya Adam ke Yesus? diciptakan. Adam kan diciptakan. Terus Yesus tidak? Yesus tidak. Loh kok bisa? Ah gini bang. Karena gini saya bukakan dulu di Alkitab ya bang. Karena di Alkitab kan di Kejadian kan sudah mengatakan beranak cuculah. Di Adam kan dikatakan beranak cuculah, sementara di Yesus kan tidak bang. Karena Yesus di dalam Alkitab itu dia dijadikan, bukan diciptakan. Bang, dijadikan dan diciptakan itu sama. Cipta itu karya. Menciptakan artinya mengadakan sesuatu yang tadinya tidak ada menjadi ada. Karya dijadikan, menciptakan atau diciptakan. Nah, Yesus ini adalah sesuatu yang baru. Sebelumnya tidak ada Yesus. Tiba-tiba ada, berarti dia adalah sesuatu yang diadakan. Nah, ciptaan Tuhan itu ada yang dilahirkan, ada yang ada dengan kuasa Tuhan itu sendiri, ada karena keturunan melalui manusia, ada yang manusia awal, ada manusia yang dihasilkan dari manusia awal. Nah, semua yang ada setelah Tuhan itu semuanya ciptaan. Apapun itu, Tuhan itu bukan ciptaan. Dan dialah yang maha awal. Segala sesuatu yang ada setelahnya, mau setan, mau malaikat, mau jin, mau binatang, mau tumbuhan, mau manusia, itu semua adalah ciptaan. Nah, ciptaan ini kemudian memiliki cara sendiri di dalam proses pengadaannya di atas muka bumi atau di atas langit atau di antara kedua alam tersebut. Yesus bagaimana? Sama seperti Hawa.
Hawa tadinya tidak ada. Tuhan mengadakannya melalui apa? Melalui Adam. Apakah Hawa ini ciptaan? Ciptaan yang diadakan melalui Adam. Apakah anak kita ini ciptaan? Ciptaan yang diadakan melalui kelahiran. Jadi bukanlah yang dikatakan ciptaan itu yang seketika dia awal, bukan. Seterusnya dia adalah ciptaan. Semua yang ada di luar Tuhan itu adalah ciptaan Tuhan. Setan, ciptaan Tuhan. Kejahatan, ciptaan Tuhan. Kebaikan, ciptaan Tuhan. Semuanya. Kejahatan, kebaikan, iblis, malaikat, manusia, binatang, dan seterusnya. Itu semua adalah ciptaan, termasuk Yesus. Nah, yang membuat Yesus menjadi Tuhan adalah dogma, doktrin, aliran kepercayaan yang membuatnya menjadi Tuhan. Makanya Yesus bukan Tuhan bagi orang Yahudi, tapi Yesus Tuhan bagi orang Romawi. Kenapa orang Romawi menjadikan Yesus itu Tuhan? Kenapa? Karena sebelum Yesus mereka memang sudah punya konsep dewa-dewa mereka bisa nusul menjadi manusia. Sehingga dengan mudahnya Yesus yang adalah manusia, ya seenak mereka, tidak ada yang melarang. Mau menjadikan dia Tuhan silakan. Mau menjadikan Paulus juga Tuhan silakan. Mau menjadikan Pak Bom Bom juga Tuhan silakan. Tak ada yang melarang. Kalau mereka sudah sepakat melalui konsili-konsili, apa yang mau melarang? Siapa yang punya kekuatan yang bisa menghentikan itu? Tak ada. Toh mereka yang punya kekuasaan. Jadi begini Bang, itu ya, kalau silakan. Abang bicara gitu kayak Abang bilang seperti begitu. Sekarang saya mau tanya, di mana ada nabi-nabi ibaratnya dinubuatkan sebelum kelahirannya? Di mana ada nabi-nabi dinubuatkan sebelum kelahirannya? Bung, yang disebut lahir itu tidak disifati oleh pencipta kita. Yang mensifati lahir itu yang kukatakan tadi, ciptaan. Tuhan tidak mungkin dilahirkan. Siapa yang bisa melahirkan Tuhan? Kalau ada sesuatu yang dilahirkan oleh Tuhan, berarti Tuhan ini punya generasi selanjutnya gitu. Itu makhluk, itu tidak disifati Tuhan. Yang dikatakan Tuhan itu tunggal, absolut. Tidak beranak, tidak diperanakan, tidak bersilsilah, itu Tuhan. Berarti kalau gini Bang, dalam surat Maryam yang mengatakan bahwa Siti Maria mengandung, itu pun dari Roh Allah. Terus gimana itu konsepnya? Iya, memang kita ini semua adalah dari Roh Allah. Roh Anda itu dari mana? Kalau saya, rohnya saya itu kan dari perwujudan dari sesama manusia. Iya, roh Anda itu dari mana? Intinya saya tahunya kalau untuk gen saya Bang, saya tahunya itu saya lahir daripada penyatuan dari ibu sama ayah. Ya. Nah, rohnya dari mana? Kalau masalah roh ya saya kurang tahu Bang. Nah itulah roh dari Allah. Coba ya, Anda punya istri, Anda menggauli istri Anda, terjadi kemudian pembuahan janin. Kalau tidak dikasih roh dari Allah, maka yang keluar dari rahim istri Anda adalah mayat, bayi yang mati. Jadi di setiap perempuan yang mengandung pasti ada malaikat yang datang menyampaikan, kau akan mengandung, kau akan mengandung. Tidak, itu hanya terjadi pada Maryam karena Maryam tidak ada suami. Andai saja Maryam ada suami sama seperti Elizabeth dan Zakaria. Iya kan? Zakaria mandul, istrinya mandul. Zakaria sudah tua. Tetapi kemudian istrinya tidak bisa memiliki anak. Tapi karena Tuhan datang, Tuhan yang mau, maka Elizabeth pun mengandung. Padahal dia sudah tua renta, dia sudah mandul. Kenapa bisa kemudian dia mengandung? Ya karena Tuhan yang menghendaki. Iya, memang begitu. Nah, sekarang Maria mengandung. Kejadian dengan Nabi Abraham kan begitu juga. Iya, Maria mengandung karena kehendak siapa? Tuhan. Nah, Tuhan. Boleh tidak Tuhan itu berkuasa membuat manusia hamil tanpa suami? Boleh nggak? Boleh. Boleh. Itulah yang terjadi. Maka dikatakan Yesus itu berasal dari firman kalimah.
Apa itu kalimah? Instruksi, keinginan, ide, gagasan Tuhan. Maria, saya mau tanya gimana? Bang. Yang keluar dari mulut Abang Suma itu suara Abang atau tidak? Suara saya, tapi itu bukan saya. Yang keluar dari tubuh Abang, dari Abang tidak? Iya, dari saya, tapi itu bukan saya. Kenapa bisa Abang bilang begitu? Ya jelas dong. Yang keluar dari hidung saya itu bersumber dari saya, tapi bukan saya. Kita ngomong gini Bang. Saya berhubungan dengan istri saya. Saya mengeluarkan cairan untuk ibaratnya ini minta maaf Bang ya. Menjadikan anak. Ya. Apakah itu Anda? Dari saya? Itu dari Anda, tapi itu bukan Anda. Kenapa bisa begitu Bang? Iya, karena itu pribadi baru. Dia pribadi baru yang berasal dari Anda. Anak saya itu bukan anak saya sebenarnya kalau Abang bilang begitu. Itu anak Anda, tapi itu bukan Anda. Loh. Gimana loh Bang? Gimana? Apakah anak Anda adalah Anda? Ya, anak Anda adalah Anda. Ya memang bukan. Ya bukan. Lalu apakah anak Anda itu adalah anak Bapak? Ya, anak saya. Iya memang anak saya, tapi itu bukan saya. Nah, terus? Ya terus dari kemana Bang? Maksudnya gini Bang. Kami kan di Kristen mengatakan Yesus itu anak Allah. Betul. Kami tidak mengatakan Yesus itu adalah Allah. Enggak. Nah, berarti Yesus bukan Allah. Dia cuman anak Allah. Ya, terus? Nah, berarti dia bukan Allah. Nah, tapi kan ibaratnya Abang ini kan terputar-putar di mana? Saya nggak ngerti juga. Lah, Anda yang muter saudara. Anda yang terjebak oleh ungkapan saudara. Bukan saya. Anda menuhankan anak dewa, anak Theos, anak Tuhan katanya. Karena Anda menganggap kemudian bahwa yang anak ini adalah dia Bapak itu sendiri. Seibarat Anda meludah, yang keluar dari mulut Anda adalah Anda sendiri. Itu lucu. Makanya aku bilang, konsep iman di Kristen itu tidak berakal, tidak menggunakan akal. Bukan Bang, gini. Karena ibaratnya begini. Kami menyembah apa yang kami dengar, apa yang kami lihat. Begitu. Anda pernah mendengar Yesus? Kalau untuk ini mendengar gini Bang. Kalau kayak Abang tanya, apakah Anda pernah mendengar, melihat atau apapun? Ya memang Bang, kami tidak pernah. Enggak pernah. Tapi kalau untuk bilang, kalau kami ibadah itu kami merasakan, ya ada. Ya begitu juga agama lain Bang. Iya. Perbedaannya Anda menyembah makhluk yang dikutuk oleh Tuhan. Dia tidak dikutuk oleh Tuhan. Tapi dikutuk Bang. Itu kan bukan Bang, salah. Di firman-Nya itu mengatakan terkutuklah orang yang mati di kayu salib. Tapi kan memang Tuhan Yesus datang ke dunia untuk menebus kutuk manusia. Kata siapa? Kata saya. Karena kenapa Bang? Begini, kita ambil contoh. Kita ambil. Kenapa? Ini kan ini periode keduanya Musa ini Bang. Musa. Adam. Musa. Nabi Nuh. Nabi Nuh. Zaman Nabi Nuh itu Tuhan kan membinasakan manusia, betul tidak Bang? Iya. Nah, kenapa Yesus datang ke dunia? Karena Tuhan sudah tidak mau membinasakan manusia. Lalu yang dibinasakan dirinya. Yes. Dia bunuh diri. Dirinya, tapi ibaratnya dia membentengi antara ibaratnya Bang persekutuan lah. Hah? Persekutuan itu PBB, Persatuan Bangsa-Bangsa. Ini persatuan, berarti ini PPP. Ibaratnya dia datang untuk apa dibilang? Apa dibilang Bang? Apa? Dia datang untuk menebus. Manusia dan Tuhan itu tidak ada lagi bagaimana apa? Supaya memperdamaikan antara Tuhan dengan manusia. Abang begitu. Sekali, baru abang aja pura-pura bodoh. Mana ada pernah saya pura-pura bodoh. Jadi gini saudara, Tuhan di dalam kitabnya Yahudi ketika ingin mendamaikan anak Israel keturunan Yakub, Tuhannya mereka meminta persembahan kurban hewan, Imamat 1 nomor 2.
Sedangkan yang melakukan perdamaian dengan menggunakan darah manusia itu adalah dewa-dewa, termasuk dewa Molok. Udah begini bang, saya bisa percaya dengan Al-Quran abang. Coba ceritakan dari awal dijadikannya dunia dan para nabi. Coba ceritakan saya. Tapi ceritakan saya secara krusial seperti di Alkitab. Seperti apa di Alkitab? Di Alkitab maksudnya yang mengatakan terjadinya bumi, terjadinya dunia, terjadinya alam semesta dan semua kisah para nabi. Maksudnya? Menurut Al-Quran. Menurut Al-Quran? Ya, ceritakan saya menurut Al-Quran. Oh, penciptaan menurut Al-Quran dan sains gitu. Ya, mulai dari penciptaan sampai dengan kisah para nabi sampai selesai. Mantap ya. Kau mau kuliah itu 10 tahun berarti. Ah tidak, saya dengar. Pokoknya intinya abang percepat saja. Ibaratnya, oh iya, ini dinabiin nabi ini. Mantap ya. Bang Yang Handi ini penting punya ada jurusan ini Al-Quran surah An-Nasyat ini. Bang Handi itu bisa jelaskan. Jambi Bang Handi, penghujat itu. Mana ada? Tidak ada, kalau Bang Handi itu tidak menghujat dia. Oh tidak menghujat, oh ya. Iya. Yang menghujat itu Pak Bom, iya. Memblokir. Bukan juga. Masa memblokir? Masa memblokir Bang Handi? Enggak lah. Abang Juma aja yang cerita lah. Ibaratnya begini bang. Saya cuma mau dengar. Abang cerita. Sini saya jelaskan. Awal penciptaan. Ya tuh. Nah, dia jurusannya kalau ini beliau. Jadi gini bro. Jadi biasanya memang itu dimulai dari gejala-gejala panuan, terus habis biasanya kalau panu susah sembuh itu mencret, sakit perut. Kalau itu berkepanjangan, biasanya timbul ada bisul di jidat gitu loh. Nah itu sih. Saya cuma tanya bang. Coba jelaskan saya di Al-Quran mulai dari penciptaan sampai para nabi. Maksudnya? Kalau di Al-Quran ceritakan saya secara lengkap dan jelas. Tidak perlu lah, ibaratnya lengkap lah. Secara terstruktur saja. Oh iya, dan nabi-nabi ini ya sampai ke Nabi Muhammad. Bagaimana Bang Andi? Mau dijelaskan? Buang waktu. Enggak, biar saya jelaskan apa-apa. Oh, iya. Jadi kalau di kami umat Islam itu Bang, ya tidak seperti di dalam Bible. Kenapa tidak seperti dalam Bible? Karena Bible itu dituliskan dari hasil penyelidikan orang per orang. Sementara Al-Quran itu tidak dihasilkan dari hasil penyelidikan kemudian. Nah, di Al-Quran dijelaskan tentang proses penciptaan itu adanya di surah apa tadi Bang Handi? Surah apa? An-Nasyat. An-Nasyat ya. Nah, kalau kita lihat 27 sampai 33. Nah, itu pintar. Masya Allah. Nah, pada tahap pertama kemudian alam semesta pertama kali terbentuk dari ledakan besar yang dalam konsep teori Big Bang itu sudah dijelaskan. Nah, sehingga bukti dari teori ini adalah kalau dalam ilmu sains adanya gelombang mikrokosmik di angkasa dan juga dari meteorit. Nah, ini sudah ditemukan oleh ilmuwan dan itu dijelaskan di dalam Al-Qur'anul Karim seperti yang disampaikan oleh Bang Handi tadi. Antum asyaddu khalqan amis sama banaha. Itu dijelaskan dalam Al-Qur'an. Nah, itu tahap pertama. Jadi adanya awan debu dalam Al-Qur'an disebutkan dukhan yang terbentuk dari ledakan yang mana menurut sains itu terdiri dari hidrogen yang unsurnya kemudian terbentuk ketika dukhan atau debu ini berkondensasi sambil berputar dan memadat. Dan ini hanya bisa dijelaskan oleh sains dan berkaitan dengan Al-Qur'anul Karim. Itu tahap pertama. Kemudian tahap yang kedua kan ada enam tahap, 6 masa dalam penciptaan dan menurut Al-Qur'an.
Jadi ada masa pengembangan dan penyempurnaan. Di ayat yang ke-28 di An-Nasihat ini ketinggian kayaknya ya, Mas. Ya, itu nggak ngerti. Bilang aja 6 masa selesai udah. Ya, 6 masa. Gitu, Bang. Oke. Masa keempat kemudian awal mula daratan bumi itu diciptakan, diadakan oleh Allah. Lalu masa kelima Allah kemudian menciptakan, memberikan kemudian kehidupan di bumi itu berdasarkan Al-Quran Nasihat ayat 31, di mana bumi kemudian diadakan sumber kehidupan berupa air yang mula-mula kemudian dibentuk untuk melakukan adanya proses kehidupan di atas muka bumi. Dari sanalah di masa ke-6 lahirlah kemudian terciptalah kemudian manusia. Seperti itu, Abang. Nah, proses menjadi nabi itu ya dari turun temurun, keturunannya melahirkan ini, melahirkan itu, bla 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 dan seterusnya. Seperti Nabi Abraham melahirkan Isa, Yakub dan seterusnya. Seperti itu, Bang. Jadi Al-Qur'an dari penjelasannya Abang, asal mula penciptaan. Iya. Nah, sekarang itulah Bang yang saya mau tanya. Dari kopi dari mana ya. Bang? Apa gimana? Awal Nabi itu dari mana? Awal Nabi Adam. Adam pertama kali itu yang kami imani sebagai nabi. Karena nabi itu adalah orang yang menerima wahyu. Terus Adam menerima wahyu. Nabi Adam menerima wahyu apa itu Bang? Perintah-perintah. Makanlah semua yang kau mau di dalam Gan Eden, di dalam surga ini, di taman ini. Di ayat mana itu Bang yang ada di dalam Al-Quran yang mengatakan makanlah? Dalam surah Al-Baqarah ada, kemudian dalam surah As-Sad juga ada menjelaskan itu. Sama seperti di dalam kitab Kejadian, perintah makan, tapi satu jangan kau makan. Kenapa bisa sama Bang? Karena pada dasarnya bosnya para nabi itu satu, yaitu Siapa? Allah, Tuhan pencipta langit dan bumi. Kenapa bisa Izin dulu. Coba saya clear out dulu ini ya. Saya nyambung nanti di mobil. Ini mau berangkat sekarang. Iya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bang? Maksudnya gimana Bang? Kenapa bisa sama? Ya kan sumbernya satu. Bos para nabi itu cuma satu, yaitu Tuhan pencipta langit dan bumi. Iya. Makanya dari mana itu Bang? Maksudnya? Maksudnya? Awal mula cerita itu dari mana? Apakah memang dari Arab atau dari Yahudi? Kami dari Al-Quran. Kalau Anda dari kitabnya Yahudi. Berarti memang bertolak belakang ya Bang? Ya Arab dengan Yahudi begitu. Apanya yang bertolak belakang? Begini, saya mau bertanya. Karena kan Bang selalu bilang semua para nabi itu kan Muslim, yaitu Islam, ya Bang. Betul. Nah, sekarang kan kita bicara. Kalau di iman Kristen itu kan semua kan para nabi itu dari Yahudi, Israel. Iya, dan mereka Muslim. Mereka kan tidak pernah menyebarkan agama. Kata siapa? Iya, di mana Yahudi pernah menyebarkan agama, Bang? Yahudi menyebarkan agama untuk kaum Yakub, Bani Israel. Makanya Kristen ini agamanya apa hanya Bang? Kenapa? Agamanya apa? Mereka menyebut diri mereka dengan Yudaism. Yudaism itu kan bukan agama, Bang. Agama itu adalah sesuatu yang mengikat manusia. Coba carikan saya Bang, di mana Yudaism itu sebagai agama? Sama seperti ketika Anda menyebut Kristen juga bukan sebuah agama. Jadi agama itu adalah satu kumpulan aturan-aturan yang mengikat kelompok manusia tertentu yang hidup di dalamnya berdasarkan dengan aturan yang mereka punya. Itu agama. Orang Indonesia menyebutnya agama. Berarti sama dengan Islam, Bang? Islam, semua ajaran Nabi itu
pasti Islam. Tak ada ajaran Nabi yang bukan Islam. Yesus mengajarkan Islam, Daud mengajarkan Islam, Salomo mengajarkan Islam. Semua Nabi mengajarkan Islam. Islam itu damai sejahtera. Tapi kenapa muncul terakhir, Bang? Kenapa? Kenapa muncul terakhir? Karena dia yang menyempurnakan segala ajaran Islam yang pernah diajarkan kepada nabi-nabi sebelumnya. Nah, tapi kan tidak semua yang mengartikan, kan tidak semua yang terakhir itu mengajarkan yang terbaik. Ya, tapi faktanya? Nah, faktanya gimana, Bang? Faktanya gini. Nabi Musa ke Yesus jaraknya 1000 tahun lebih. Ya. Oke? Oke. Kenapa kemudian ada ajaran Musa di Kristen? Kenapa ada ajaran Musa di Kristen? Karena kami mengakui ajaran sebelumnya. Mengakui? Ya. Mengakui apa? Ajaran sebelumnya. Tapi kan Anda datang belakangan, jaraknya 1000 tahun lebih, 1400 tahun kurang Apa lebih. bedanya? Apa bedanya dengan Islam? Nah, itulah kenapa Anda pertanyakan ke Islam. Sementara agama Anda jaraknya dengan Nabi Musa 1400 tahun kurang lebih. Kenapa Anda bertanya demikian? Lalu kemudian kenapa kitabnya Nabi Musa Anda sebut perjanjian lama dan kitab Anda sebut perjanjian baru? Dan kenapa kitab abang sebut sebagai Alkitab penyempurna? Memang betul, karena Yesus mengatakan masih banyak hal yang ingin aku ajarkan, tapi kalian belum sanggup untuk menanggungnya. Dan Yesus pun mengatakan akan ada ajaran nabi palsu. Nah, nabi palsu itu berasal dari Yerusalem. Nabi palsu itu mengaku bertemu dengan nabi palsu. Begini, Bang. Yesus pun mengatakan nabi penutup itu daripada Yahudi. Tidak ada daripada Yahudi. Tidak ada ucapan Yesus begitu. Malah Yesus mengatakan kerajaan Tuhan akan diambil daripadamu, diambil dari Bani Israel, diberikan kepada bangsa lain. Ayat di mana, Bang? Di dalam kitab saudara jelas itu. Ya, coba sebutkan ayatnya, saya buka. Dalam Yohanes ada. Yohanes 20 juga ada, iya. Yohanes berapa? Kalau saya tidak salah ingat, selain di Yohanes juga ada di Matius 21. Coba Anda lihat. Matius 21 nomor berapa itu, teman-teman? Berapa? 42, 43 mungkin. Tunggu dulu, Matius berapa? Coba Anda lihat di dalam Matius 21. 21 ayat? Antara ayat 42, 43. Mudah-mudahan saya tidak salah ingat. Ya. 23, oke, saya bacanya. Yes. Kata Yesus kepada mereka, belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci bahwa yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, ini yang sering abang baca, yang sering abang Matius buat. 21 Bang, Matius 21 nomor 43 coba. 43. Matius 21 43. Sorry. Matius 21 43. Gimana Bang? Lalu. Sebab itu aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Dan barang siapa jatuh ke atas batu itu, ia akan hancur, dan barang siapa ditimpa batu, ia akan hancur. Oke. Jadi ada buah. Ya. Nah, Yesus juga berbicara mengenai buah dari nabi palsu. Yesus juga berbicara mengenai buah dari kerajaan Allah. Oke? Nah, Kristen ini di dalam Matius 7 nomor 15
sampai nomor 23 itu adalah buah-buah dari nabi palsu. Sedangkan Islam adalah buah dari kerajaan Allah. Coba nabi-nabi gimana? Cerita bang, siapa? Sekarang itu cerita. Di dalam Alkitab pun mengatakan, Yesus mengatakan, saya adalah utusan. Nabi Muhammad pun mengatakan saya adalah utusan dan bersaksi. Kira-kira bang, siapa yang bisa menjamin saksi-saksi itu? Yesus, Yohanes 5 nomor 36 bersaksi dirinya adalah utusan Allah. Nabi Muhammad Rasulullah, beliau juga dipersaksikan sebagai utusan Allah. Bedanya, Yesus diutus Allah untuk Bani Israel saja. Matius 15 nomor 24, aku Yesus berkata, sesungguhnya aku diutus hanya kepada domba-domba yang sesat dari umat Israel saja. Oke bang, kalau bicara kayak begitu, oke, tolong bantah di sini. Di Matius 7 13 ayat 23, nantinya akan ada muncul nabi-nabi palsu yang memiliki kuasa, namun tidak memiliki buah. Ibaratnya dia tidak memiliki mujizat. Itu di nomor 23 kan? Iya, nomor 23. Tapi ibaratnya begini bang, dia cuma berkata-kata tapi tidak memiliki mujizat. Sekarang kita bisa bicara bang, di mana ada nabi-nabi ibaratnya yang diutus Tuhan, yang ibaratnya diutus Tuhan tidak memiliki mujizat. Coba di mana bang? Nabi Lut, apa mujizatnya? Nabi Daud, Nabi Ayub, apa mujizatnya? Oh gini bang, kayak Nabi Ayub kan mujizatnya gini bang, dia itu rendah hati dan percayakan Tuhan. Mujizatnya yang saya tanya. Iya, mujizatnya gini bang, apa yang dia tidak kehendaki dikehendaki oleh Tuhan. Anda ngawur ini. Coba menurut Yesus, ciri-ciri nabi palsu itu seperti apa? Bukan, karena Yesus itu adanya di perjanjian baru. Iya, kita berbicara Yesus dulu. Karena Nabi Muhammad SAW datangnya setelah Yesus. Pertanyaan saya, tolong tunjukkan di mana tanda-tanda nabi palsu itu Yesus ceritakan di dalam Bible. Dan apa tanda-tandanya? Itu kan sudah banyak bang, kalau tanda-tandanya. Matius 7 coba Anda dalami dulu Matius 7. Tanda-tanda nabi palsu. Di Matius 7. Iya. Matius 7 ayat berapa? Nomor 15. Anda kena di sini, Bang. Oh, enggak apa-apa, Bang. Namanya kita mencari kebenaran. Iya. Matius 7 nomor 5. Matius 7. Kalau abang ibaratnya sekarang mau ibaratnya bilang kena saya karena bagaimana, ya berarti abang bukan mencari kebenaran, mencari. Enggak, maksudnya Anda kena kebenaran Anda ini di sini. Itu maksud saya. Matius 7 nomor 15. 15. Oke. Waspadalah nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah segala yang Oke. Yesus berbicara dengan siapa di sini? Bani Israel. Ya, pengajaran yang sesat. Ya, saya tahu. Yesus sedang berbicara dengan siapa di sini? Di sini kan dikatakan bahwa Yesus yang berbicara, Bang. Yesus ini yang sedang berkata. Yesus sedang berkata kepada siapa di sini? Kepada para muridnya.
Muridnya orang mana? Ya, murid-muridnya. Orang Yahudi kan? Ya, Abad pertama kan? karena kalau saya bilang orang jenis ponto kan tidak masuk akal, Iya. Bang. Abad pertama atau abad ke-7? Pasti abad pertama. Siapa yang datang pada abad pertama? Hah? Yesus. Yang datang ke abad pertama yang dinubuatkan jadi nabi palsu siapa? Nabi Muhammad atau Paulus? Oh, itu Gimana? sudah diterangkan. Hah? Abad keberapa yang akan datang? Ini yang datang kepadamu. Dia berbicara dengan murid-muridnya. Berarti nabi palsunya datang kepada murid Yesus. Siapa yang datang kepada murid Yesus? Nabi Muhammad atau Paulus? Kan sudah kubilang bang, abang kena di sini bang. Bukan. Ya, pertanyaan saya kalau anda mau jujur, siapa yang datang kepada murid Yesus? Nabi Muhammad atau Paulus? Sekarang begini bang, kalau kita bicara bilang siapa yang datang, itu kan beda konteks bang. Karena Loh, beda. tidak bisa. Waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Pertanyaan saya, siapa yang datang di abad pertama kepada murid Yesus? Paulus atau Nabi Muhammad? Sekarang kita bicara bang, siapakah yang dibilang yang datang? Yang awalnya dia seperti domba, ujungnya dia seperti serigala. Jangan dibalik, jangan dibalik. Jangan dibalik. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala buas. Pertanyaan saya, siapa yang datang kepada murid Yesus menganiaya, menangkap, menyesah, memenjarakan murid-murid Yesus? Itu siapa? Sekarang konteksnya gini bang. Abang kan bilang itu kan konteksnya begini. Abang bilang di dalam perkataan Yesus ada rasul-rasul atau nabi-nabi yang menyesatkan. Berarti abang ini yang menyesatkan ini nabi-nabi palsu yang datang kepada murid Yesus itu siapa? Sekarang begini Pak. Di dalam kondisi itu kan tidak menyebut. Apakah iya, betul. Tapi apakah? Berapa? Oh, tidak bisa. Emang murid Yesus itu hidup berapa abad? Begini bang. Begini bang. Nabi itu kan berkelanjutan sampai di Nabi Muhammad, betul tidak bang? Iya. Terus siapa nabi yang datang kepada murid Yesus? Nabi-nabi palsu yang datang kepada murid Yesus itu siapa? Ada nabi yang pergi ambil, yang suruh para sahabat ambil. Siapa yang pernah mengaku? Siapa yang pernah mengaku bertemu dengan Yesus, bertemu murid Yesus? Jangan anda lari kemana-mana. Taurat. Yang pergi ambil kitab Taurat dan jangan anda kemana-mana. Anda ini belajar tapi anda cuma menyesatkan. Ini perkataan Yesus, jangan anda larikan kemana-mana. Ini murid Yesus yang dinasehatin. Waspadalah kepada nabi-nabi palsu. Coba anda baca kisah para Rasul 13 nomor 1. Paulus disebut apa di sana? Gini aja bang. Gini. Berarti semua yang ada di ayat Alkitab itu mengarah ke Kristen, betul tidak bang? Yang pengajaran palsu itu Kristen, betul. Yang ada di Alkitab itu berarti semua mengarah ke Kristen, betul tidak bang? Kalau mengarah kepada pengajaran di luar ajaran Yesus pasti Kristen. Karena satu-satunya agama di luar Yahudi yang mengaku pengikut Yahudi hanya agama Kristen. Anda tahu Yeremia 50 nomor 17. Sabar dulu. Kita balik. Kalau di dalam Al-Quran yang mengatakan Nabi Muhammad itu gila karena menerima Al-Quran itu untuk siapa? Itu tuduhan orang-orang kafir kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi itu tuduhan itu adanya di Al-Quran bang, bukan di hadis. Tetapi di dalam Markus 3:21 keluarga, sabar dulu. Keluarga tidak ada hubungannya nabi-nabi palsu dengan Al-Quran. Ada nggak hubungannya nabi-nabi palsu dengan Al-Quran berdasarkan ucapan Yesus? Jangan anda cari pembenaran. Ini Yesus sedang berbicara dengan muridnya Bani Israel. Nabi palsunya datang mengaku sebagai Bani Israel, tetapi sebenarnya dia adalah orang Roma. Serigala itu lambang Roma, domba itu lambang Yahudi.
Tidak usah lari kemana-mana. Sekarang tanda-tanda daripada nabi palsu itu datang kepada murid Yesus dan mengaku sebagai siapa? Sebagai Yahudi. Pertanyaan saya, pernahkah kemudian Nabi Muhammad mengaku domba? Bang, tapi kan di Al-Quran yang mengatakan bang, Nabi Muhammad menerima Al-Quran saja itu benar-benar gila. Gimana tuh bang? Di Al-Quran Itu tuduhan orang kafir dan tak ada hubungannya dengan nabi palsu. gini bang, itu kan di Al-Quran adanya. Kenapa jadi Anda ikut-ikutan gila? Itu tuduhan orang-orang kafir. Gini, bang. Itu kan bukan di hadis, tapi itu kan di Al-Quran. Itu tuduhan orang kafir. Oh, berarti Allah Anda kafir. Waduh. Sekarang kita membahas tentang nabi palsu. Gini bang. Itu kan yang mengatakan bahwa yang menerima wahyu dari Tuhan itu adalah benar-benar gila, yaitu Muhammad. Sekarang saya Itu tanya, bang. ucapan orang kafir. Tapi kan itu dalam Al-Quran bang. Ya memang itu ucapan orang kafir yang diceritakan kemudian oleh Allah. Sama seperti ucapan iblis di dalam Al-Quran, di dalam Bible yang diucapkan kembali oleh Elohim. Oke bang, saya tahu bang. Jangan larikan kemana-mana dulu. Jangan larikan kemana-mana. Jangan pakai jurus Paulus Anda. Jangan pakai jurus Paulus. Sekarang yang datang kepada murid Yesus ini siapa? Nabi Muhammad atau Paulus? Itu dulu. Yang ngaku-ngaku domba itu siapa? Kan Kristen. Apakah Anda domba? Bukan, Anda itu serigala buas. Kamu itu menyamar domba, tapi kau itu serigala. Domba itu, Bung, tidak makan babi. Serigala makan babi. Jangan Anda jadikan Al-Quran sebagai pembenaran. Tidak ada. Ini aja Anda nggak jujur. Yesus berkata kepada murid-muridnya angkatan abad pertama, waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepadamu. Berarti ada nabi palsu yang datang kepada pengikut Yesus. Abad pertama. Itu siapa? Kenapa tidak jujur? Apa saya bilang tadi bang? Jawab dulu yang saya bilang tadi bang. Ini dulu yang Anda selesaikan. Saya nggak mau ditipu. Meskipun kamu itu licik seperti Paulus, saya nggak mau ditipu. Ini nih. Di kitab saudara ini. Selesaikan dulu. Siapa yang datang kepada pengikut Yesus mengaku-ngaku sebagai utusan Yesus? Abang tidak mau jawab, jadi saya juga tidak mau jawab kalau begitu. Lah, Anda itu penipu, Anda itu pembohong, Anda itu penyesat. Yang datang kepada murid Yesus itu adalah Paulus in the gang. Anda baca Yeremia 50 nomor 17 yang disebut domba adalah keturunan Nabi Yakub. Lukas, sabar. Lukas bukan keturunan Nabi Yakub. Markus bukan keturunan Yakub. Penulis Yohanes juga kita tidak ketahui apakah itu keturunan Yakub atau bukan. Begitupun penulis Matius kita tidak kenal. Kalau Paulus sudah jelas, dia sendiri yang mengaku bahwa dia kelahirannya adalah Roma. Dia mengaku sebagai serigala, keturunan Benyamin, ngakunya. Nah sekarang permasalahannya adalah Lukas, Markus, Paulus itu semua bukan domba. Dia adalah di luar Yakub. Paham? Berarti dia adalah serigala. Kristen bukan keturunan Yakub. Kristen itu di luar keturunan Israel. Tetapi dia datang ngaku-ngaku domba, ngaku-ngaku keturunan Israel. Siapa itu? Kristen. Adakah umat Islam mengaku domba? Tidak ada. Sedangkan yang datang kepada murid Yesus, waspadalah kepada nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Ada enggak umat Islam mengaku domba? Kutanya dulu kau. Ada enggak pengikut Nabi Muhammad mengaku domba? Ada enggak? Kutanya dulu kau. Ayo bang, kita jujur sekarang. Ada enggak pengikut Nabi Muhammad mengaku domba? Iya, rata-rata kambing. Nah, sekarang yang mengaku domba siapa? Kambing. Yang mengaku domba siapa? Kambing. Nah, itu kan kau sudah emosi. Ayo, yang mengaku domba siapa? Kambing. Otet. Emosi dia. Kau turun. Kau ke gereja makan tai pendeta biar kau waras. Turun. Turun domba palsu.
Emosi dia kan? Emosi kau. Emosi mengetahui dirinya adalah pengikut Nabi palsu. Kala hujat dia, kerasukan setan. Langsung setannya keluar. Nabi Muhammad tidak pernah mengaku domba. Kami umat Islam tidak pernah mengaku domba. Sedangkan Yesus mengatakan waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti dompet. Sengaja dia putar-putar biar Bang Juma salah ya kan. Bisa dia yang kena. Tak mau jujur lagi. Panipu paman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Paulus kau datangkan ke saya berdiskusi pun akan kupas tuntas kelicikannya di sini. Ya, apalagi kalau cuma Anda. Masih mau kau datang besok? Ini jelas kok. Waspadalah terhadap pengajar-pengajar palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Anda ngerti nggak kata Nabi di sini, saudara Kristen? Andai kan Anda bisa intelektual Anda itu bisa kemudian membahas secara akademisi. Di sini, di dalam kitab saudara ini, Nabi itu adalah utusan Allah SWT. Coba Anda lihat di KBBI. Oke, sedangkan waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Artinya Bani Israel itu kan domba. Ada nabi-nabi palsu datang ngaku-ngaku domba Bani Israel. Lukas Bani Israel enggak? Bukan. Markus? Bukan. Paulus? Nyamar dari keturunan Benyamin katanya. Tapi dia mengakui di dalam Kisah Para Rasul 28 bahwasanya dia adalah kelahiran Roma. Paulus sendiri yang ngaku. Berarti dia cuma nyamar. Sesungguhnya dia adalah serigala yang buas. Nah, yang disebut domba itu hanya Bani Yakub. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yeremia 50 nomor 17. Karisteng bukan Bani Yakub. Berarti Karisteng bukan domba. Tapi Karisteng mengaku domba. Berarti mengaku-ngaku saja. Kalau Anda cuma ngaku-ngaku, bukan orang Makassar tapi ngaku-ngaku orang Makassar, berarti Anda orang Makassar palsu. Bukan orang Jawa ngaku-ngaku orang Jawa, berarti Anda adalah orang Jawa palsu. Bukan orang Indonesia tapi mengaku sebagai orang Indonesia, berarti Anda orang Indonesia palsu. Bukan orang Yahudi ngaku-ngaku Yahudi, berarti Anda Yahudi palsu. Bukan domba tetapi mengaku domba, berarti Anda adalah domba palsu. Siapa itu? Karisteng. Bagaimana Bang Iwan? Kita lanjut satu lagi ya. Ya. Masih ada tamu ini. Kita sapa dulu aja Bang Marco. Selamat tadi udah salam ya. Ada yang ingin disampaikan Bang Marco? Halo. Ya, Bang. Ini saya kasih 2 menit ya Bang. Tadi itu kayak orang mabuk itu. User itu. Oke Bang, mabuk, aku betul. cuma mau ngomong sama itu tadi, cuma dia sudah nggak ada. Assalamualaikum Bang, saya turun dulu. Siap Bang. Makasih Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bang David Lau. Selamat malam Bapak. Ya, Kristen ya Bang? Iya, aku Kristen. Oke Bang, ada yang ingin disampaikan? Enggak, aku cuman ini aja, seneng aja dengerin live-nya Bang Juma. Oh, dari pihak Kristen senang dengar live Bang Juma? Iya, kalau aku kan netral kan. Masya Allah. Kalau aku orangnya gimana ya, nggak mau debat lah gitu kan. Belajar bang, belajar Islam bang. Bertanya Ya, soal Islam, kalau benar mau pengetahuan belajar, kan. Mumpung ada Bang Juma di sini. Siap. Bang, aku mau nanya, jadi dari Bang David nih, gimana tanggapannya tadi Bang Juma dengan pihak Kristen pada saat diskusi tadi? Ya kalau diskusi tadi sih, kalau aku sih orang nerima gitu kan. Kalau masalah kematian kan itu kan urusan kita juga sama Tuhan gitu ya Bang ya.
Oke. Iya, jadi kalau kayak aku sih menurut debat-debat gitu sih nggak usah sama-sama panas gitu kan. Kalau aku nerima aja gitu kan. Yang penting kita ngejalanin masing-masing aja gitu kan. Kalau aku netral sih, netral. Teman aku juga banyak yang orang Muslim, teman aku orang Muslim semua sih sebenarnya. Iya, tapi bukankah kemudian kita beragama itu harus menggunakan akal, Bung? Iya, betul. Nah, inilah yang kita bahas tadi. Iya, terkait betul, Bang. dengan nabi palsu gitu ya. Yesus berpesan, waspadalah kepada nabi palsu yang datang kepadamu. Di sini adalah murid Yesus yang hidup sesama dengan Yesus. Datang nabi palsunya menyamar domba, padahal mereka adalah serigala yang buas. Nah, ada kekuatan yang kemudian terjadi berdasarkan Bible dan fakta hari ini. Adanya orang-orang di luar Bani Yakub yang menguasai kemudian tanah Palestina, Yerusalem pada masa itu. Lalu membuat sekte di luar Yahudi. Sektenya itu disebut sekte Nasorios. Itulah Kristen. Nah, ternyata menurut pengajaran Matius 7, bahwasanya di luar daripada Yahudi, ngaku-ngaku Yahudi, ngaku-ngaku loh ya, ngaku-ngaku Yahudi, itu adalah serigala buas. Ya. Itu loh, Bang. Nah, kenapa kemudian tabiat orang-orang ini disebut serigala buas? Tengoklah, rempah-rempah di mana-mana dihabisin. Kemana-mana kemudian menjalar ke seluruh bumi, menjajah, merampas hak milik orang lain. Iya. Kenapa? Karena perilaku mereka seperti serigala buas. Kitabnya Yahudi diambil terjemahannya, lantas kemudian dibawa kemana-mana, dikirim kemana-mana, seakan-akan itu adalah punya mereka, meskipun hanya bentuk terjemahan. Kenapa demikian ya? Karena mereka memang buas. Dan itu sudah dinubuatkan di dalam Kejadian 49 nomor 27, bahwa keturunan Yakub nanti ke depannya akan berlaku seperti serigala. Paulus di dalam Filipi 3 nomor 5 mengaku keturunan Benyamin. Benyamin keturunannya kelak seperti serigala. Paulus mengaku keturunan Benyamin. Berarti yang berlaku seperti serigala adalah Paulus. Paulus mengambil, merampas milik orang Yahudi, membagi-bagikannya kepada non-Yahudi. Itulah yang kalian sebut perjanjian lama. Itu adalah kitab milik Yahudi. Tidak ada haknya orang Kristen memakai kitab itu, karena kitab itu hanya untuk Bani Yakub. Tertulis di mana? Mazmur 147 nomor 19 sampai nomor 20. Bahwa hukum-hukum Tuhan yang datang kepada Bani Yakub, aturan-aturan Tuhan yang datang kepada Israel tidak diberikan kepada bangsa lain. Loh, kok tiba-tiba ada di Roma? Kok tiba-tiba ada di Belanda? Kok tiba-tiba ada di Indonesia? Karena dirampas oleh sang serigala. Sederhana, Bung, kalau kita ingin mencari kebenaran itu. Baca Bible, perdalam Bible. Itu aja dulu. Kita benar-benar Bang Juma. Kita kalau sebelum debat kita mesti belajar dulu, banyak tahu, betul gak? Ya, itu dia. Kayak gitu. Kayak hukum Taurat lah. Kalau saya kan bilangnya hukum Taurat ya Bang Juma ya. Iya, hukum Taurat. Lama sih, benar itu hukum Taurat itu hukum lama. Kalau yang sekarang itu kita pakai kan hukum yang baru kan, perjanjian baru lah sebutnya kalau di saya ya. Iya. Tapi Kayak sebenarnya gini, Saudara David. Iya, Bang apa Juma. yang Kristen sebut perjanjian lama itu sebenarnya plesetan. Itu bukan nama yang sesungguhnya. Kenapa? Karena hukum Taurat itu adalah hukum perjanjian baru Tuhan kepada umatnya Bani Israel. Tapi oleh serigala, oleh Kristen disebutnya perjanjian lama. Itu kurang ajar, Bang. Kitabnya orang Yahudi, dalil, kita bicara dalil ya. Yeremia 31 nomor 31 sampai 33. Apa kata Tuhan? Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan Bani Israel dan Bani Yehuda. Tuh, dalil. Bukan seperti perjanjian yang mereka ingkari, nenek moyang mereka ingkari pada saat aku membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjian yang akan kuadakan yaitu aku akan memasukkan hukum Taurat ke dalam batin setiap Bani Israel. Berarti hukum perjanjian baru adalah hukum Taurat.
Perjanjian yang akan aku adakan adalah aku akan memasukkan hukum perjanjian baru lama. Aku akan memasukkan Taurat ke dalam batin setiap Bani Israel. Itu perjanjian baru. Tetapi oleh Kristen yang bukan Bani Israel dan bukan Bani Yehuda justru menganggap bahwa hukum perjanjian baru yang adalah hukum Taurat dijadikan sebagai perjanjian lama. Untuk apa? Untuk mematikan hukum itu dan menggantikan dengan tulisan-tulisan orang yang tidak dikenal dengan label perjanjian baru. Perjanjian baru Tuhan dilabeli perjanjian lama demi untuk mengunggulkan kitabnya, yaitu perjanjian yang mereka sebut perjanjian baru. Sedangkan itu adalah perjanjian baru Tuhan kepada Bani Israel. Tapi oleh orang Kristen justru disebut perjanjian lama. Padahal Tuhan mengatakan di dalam Ulangan 4, jangan kau menambahi firmanku dan jangan pula kau mengurangi. Itu perintah Tuhan. Berarti tidak boleh ada perjanjian baru. Tidak boleh. Kan tidak boleh ditambahkan. Makanya perjanjian baru ini, Lukas, Markus, Matius, Yohanes ini, itu tidak ada legitimasi dari Yesus. Buku-buku ini dituliskan dengan cara penelitian, bukan pewahyuan. Lukas 1 nomor 1 dan seterusnya itu jelas. Theophilus yang mulia, banyak orang yang menuliskan cerita tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi di antara kita. Maka saya terpanggil untuk melakukan penyelidikan dan menyusunnya kembali dengan teratur untuk mempersembahkan kepadamu Theophilus. Artinya melakukan penyelidikan. Kenapa orang pada mau berdebat masalah agama ya Bang Juma? Saya juga heran juga ya. Saya boleh jawab? Iya. Nah, agama Kristen itu memiliki misi. Apa misinya? Matius 28 nomor 19. Jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Muridku, betul. Nah, berarti kalian ingin menjadikan kami umat Islam sebagai Kristen, betul? Betul. Ngajak, kalau kita ngajak gitu ya. Ngajak. Nah, umat Islam tidak mau. Karena umat Islam memiliki kebenaran hakiki. Al-Quran mengatakan bahwasanya la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam ajaran agama Islam. Tapi di dalam Islam ada perintah untuk menyampaikan kabar gembira. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Perintah apa? Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan cara yang hikmah. Ajaklah mereka dengan cara yang baik. Itu dalam Al-Quran. Tidak ada pemaksaan. Nah, kalau di Kristen jadikan, kalau perintah jadikan, harus jadikan. Misalnya nih, ini ada beras, jadikan beras ini nasi, maka beras ini harus dimasak. Betul? Betul. Jadikan sekolah di sini, harus dijadikan. Jadikan jembatan, jadikan jembatan. Jadikan musola, jadikan sekolah, jadi sekolah. Jadikan mereka menjadi muridku. Wajib kalian menjadikan kami sebagai murid. Murid siapa? Murid Yesus? Tidak mungkin. Itu hanya data-data sisipan di dalam Matius 28 nomor 19. Tidak ada di manuskrip tertua milik orang Kristen. Baik di Codex Sinaiticus maupun di Codex Vaticanus. Itu tak ada. Berarti itu adalah data sisipan untuk penjajahan agar mereka mengajarkan orang-orang lain. Semakin banyak menjadi Kristen, semakin banyak kemudian perpuluhan. Nah, makanya ketika Kristen datang di Indonesia, mereka ingin menjadikan warga negara Indonesia ini semuanya menjadi pengikut Kristen. Dengan cara apa? Kitabnya dirubah-rubah, mengikuti seakan-akan itu menyamakan dengan Islam. Ada kata Allah, ada kata Alkitab, ada kata iman, Nabi, Rasul, Roh Kudus, semua disamakan supaya dianggap itu adalah sama seperti Islam, supaya mudah mengkristenkan umat Islam. Mana lagi misionaris mengaku-ngaku masuk dari lorong ke lorong menggunakan kopiah, menggunakan baju koko, mengaku murtadin dan bla 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 dan seterusnya. Itu cara-caranya untuk memurtadkan dan menjadikan semuanya menjadi pengikut Yesus Kristus. Nah, kami tidak mau. Makanya kita berdebat. Sekarang begini, Anda ada sales datang ke rumah membawa produk. Pak, ya, ini ada produk saya jual. Berapa harganya? 100. Loh, kok murah kali? Kalau di tempat lain itu kan harganya jutaan, kok ini cuma 100. Ini produk apa sih?
Pasti kita ada tanya jawab. Ini kayak mana? Ini gimana? Ini bagaimana caranya? Ini kayak mana konsepnya? Gimana cara menyalakannya ini barang? Simpan di mana dia? Lalu bagaimana cara perawatannya? Pasti ditanya. Hanya orang yang tidak menggunakan akal ketika menerima sebuah agama ditelan mentah-mentah. Kalau kami umat Islam nggak mau. Kami mau masuk Kristen. Oke, Tuhan di Kristen siapa? Yesus. Kami baca Bible. Yesus ini manusia loh. Dia dibunuh oleh manusia. Nggak mau kami tolak. Itulah yang menyebabkan terjadinya perdebatan. Kenapa umat Islam tidak berdebat dengan Hindu? Karena Hindu bukan agama misi. Buddha bukan agama misi. Yahudi bukan agama misi. Tapi kalau Kristen agama misi. Kristen itu punya misi untuk mengkristenkan semua orang. Makanya kami tidak mau. Karena kami tidak mau, kami membantah. Kami menegakkan kebenaran kami. Islam itu adalah agama yang benar. Anda mengatakan Kristen agama yang benar, buktikan. Kami buktikan juga kebenaran kami. Terjadilah perdebatan. Tapi sekira gitu. Kalau misalkan pemikiran saya nih ya, kalau kita saling menghormati aja lah gitu, gimana? Nah, itu bagus. Itu yang kami inginkan. Kristen mengatakan ajaran kasih. Kami umat Islam ajaran rahmatan lil alamin. Bagus. Betul. Kita saling menghargai. Masalahnya, saudaraku, kitab Anda yang telah menginjak-injak Islam. Sekolah-sekolah tinggi STT, sekolah tinggi teologi menginjak-injak Islam. Karena coba Anda lihat, paling pengen benar-benar ya Bang Juma ya. Bukan. Islam itu, Bung, di Islam itu tidak ada sedikit pun sentimen terhadap agama Kristen. Islam hanya menyampaikan apa yang ada di dalam Al-Quran. Laqad kafaral ladina qalu. Apa kata Al-Quran? Tertutuplah orang yang mengatakan bahwa Isa itu adalah Allah. Tertutuplah hatinya. Ya memang betul, kalian tertutup hatinya terhadap Allah. Kalian tertutup hatinya terhadap Al-Quran. Tertutup hatinya terhadap Nabi Muhammad. Itu tidak salah. Tapi kalau kalian, coba Anda lihat di dalam Markus 1 nomor 1. Yesus Kristus adalah anak Allah. Sementara anak Allah, huruf Latin A-L-L-A-H, itu berasal dari ejaan huruf hijaiyah. Penyebutan kata Allah. Berarti Tuhan kami diambil, lalu dimasukkan ke dalam Bible, lalu dikatakan sebagai Bapaknya Tuhan Anda. Kolose 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8 disebutkan Allah tidak mempertahankan keilahiannya, melainkan mengosongkan diri dan mengambil rupa manusia, menjadi seperti manusia, bahkan taat dan bahkan mati di atas tiang salib. Kami nggak mau Tuhan kami digituin. Andai saja Kristen mengajarkan kasih dan tidak menggunakan istilah-istilah Al-Quran, silakan. Yesus adalah anak Theos, Yesus adalah anak Yahweh, Yesus adalah anak Tuhan, Yesus adalah anak Yehova, Yesus adalah anak Elohim, Yesus adalah anak dewa. Silakan. Tapi ketika Yesus adalah anak Allah, Kristen sedang bermasalah dengan Islam. Itu Bang, itu permasalahannya. Dinda Dewa masih monitor, Wak. 86 Bang. Ya, ambil alih dulu dek. Saya mau bikin kopi sejenak. Pakai Masako Bang. Silakan. Jangan lupa. Ya. Bang Juma, terima kasih banyak ya Bang Juma ya. Pak David. Iya, sama-sama Bang, sama-sama. Lanjut. Apa Pak David tidak tertarik dengan yang namanya belajar Islam gitu loh Pak David? Iya, aku juga kan lingkungan kan tinggal kan di Muslim. Ya kita kan saling menghormati. Jujur aja sih, kalau Lebaran aku main beduk aku. Oh main beduk, nggak nyolong sendal kan? Oh enggak. Oh siapa tahu nyolong sendal gitu. Enggak lah. Baik. Enggak, jujur aku teman aku di rumah ini Muslim, aku lingkungan sih sebenarnya Muslim. Orang kita kan sini kan keturunan semua kan Chinese juga sih. Sebenarnya kita keturunan orang Chinese. Cuman kalau agama Kristen ini kan kita kan ikutin orang tua gitu kan. Nah maka dari itulah Pak David ya, kalau misalkan Pak David ini ngikutin orang tua, justru Islam itu untuk orang yang berakal. Disinilah Pak David harus bisa meriset mana ajaran yang masuk akal, mana ajaran yang akal-akalan. Jangan mau yang namanya bersifat netral dalam beragama, tidak boleh. Karena kita tahu yang namanya netral itu jalan di tempat. Mobil saja kalau netral diam. Betul. Maka dari itu silahkan cari kebenaran, belajar Islam. Belajar Islam tidak perlu menjadi orang Islam Pak David. Tetapi belajar Islam aja. Karena nanti Pak David sendiri yang akan menentukan, Pak David sendiri yang akan meriset mana itu ajaran yang masuk akal, mana ajaran yang akal-akalan. Karena kita tahu di zaman sekarang itu orang-orang banyak yang namanya tertarik dengan yang palsu-palsu.
Banyak itu. Ada air palsu, ada beras palsu, ada uang palsu, ada ijazah palsu, ada kitab suci palsu, dan ada juga yang namanya Tuhan palsu. Ya. Maka dari itu, kalau aku nilainya dari cara ibadah ya. Dari cara ibadah di dalam Kristen itu. Aku lihat Muslim nih ya. Dia bersih dia. Kayak wudu gitu kan, nyuci-nyuci, terus masuk ke dalam tempat kayak ke masjid itu kan sendalnya dibuka, bersih lah pokoknya ya. Ya betul. Di dalam Islam seperti itu. Bagaimana mungkin kami mau menghadap yang maha suci, sementara badan kami itu tidak suci. Iya. Surga itu disediakan oleh Sang Maha Suci, diperuntukkan untuk orang-orang yang suka menyucikan diri. Itu surga. Hanyalah diperuntukkan untuk orang-orang yang berusaha mensucikan diri. Sementara Pak David nih ya, bagaimana dikatakan orang Kristen itu mau masuk ke surga, sementara mandi junub juga tidak. Iya, gimana caranya coba Pak David? Kalau kami diatur semuanya. Kayak gitu tuh. Kami diatur itu semuanya. Tadi banyak yang mesti Dewa tanggapin ya, dari mulai pernyataan-pernyataan yang mengatakan perjanjian lama, terus perjanjian baru. Ketika yang namanya orang-orang Kristen mengatakan ada yang namanya perjanjian lama, ada yang namanya perjanjian baru, boleh dong kami dalam Muslim mengatakan harus ada yang namanya perjanjian akhir. Karena kita tahu yang namanya perjanjian baru tentu bakal baru lagi. Tentu bakal baru lagi, direvisi lagi. Sementara Al-Quran datang itu adalah perjanjian akhir. Di mana perjanjian akhir tidak ada perjanjian-perjanjian lagi. Dan tidak bisa yang namanya direvisi. Karena kita tahu ya, berapa miliar manusia di muka bumi ini tidak akan pernah sanggup membuat yang namanya merubah Al-Quran. Tapi berapa miliar manusia bisa dirubah hanya karena gara-gara Al-Quran. Kita lihat faktanya aja. Orang-orang Kristen barusan Dewa berdiskusi ya, mana kecerdasan umat Muslim? Kita lihat fakta pada di sini. Kita lihat fakta. Mana orang yang cerdas itu? Berapa banyak profesor-profesor yang masuk ya dari kafir, dari orang Kristen, mereka memeluk Islam. Itu tandanya Islam itu untuk orang yang berpikir. Nah, sekarang ketika saya bertanya, ada nggak profesor dari Islam masuk ke Kristen? Tunjukkan satu orang aja. Tetapi saya bisa menunjukkan ada berapa banyak orang-orang cerdas masuk ke dalam Islam. Karena mereka mulai berpikir di situ. Nah sekarang Pak David silakan belajar Islam, berdoa Pak David. Ketika Pak David mau mencari yang namanya kebenaran, mata boleh melihat, telinga boleh mendengar, hati di situ yang menilai. Jangan lupa berdoa kepada Allah, angkat tangan kepada Tuhan, jangan sebut dulu Tuhannya siapa. Yang penting niat Pak David mencari kebenaran, mengangkat Tuhan, insya Allah Allah akan turun tangan. Tetapi ketika Pak David mau mencari kebenaran, tetapi tidak mengangkat tangan, Allah tidak akan pernah campur tangan. Gitu Pak David. Ayo belajar Islam. Tidak perlu menjadi orang Islam. Yang penting belajar dulu saja. Belajar Tahu Islam dulu lah ayo. ya. Tahu dulu kita gitu ya. Betul, pelajari kitab suci. Lah ya. Betul. Pelajari kitab suci Pak David seperti apa ya kan. Pelajari yang namanya di Al-Quran itu seperti apa. Jangan pernah dicampur antara Islam dan Kristen, tidak akan pernah yang namanya tercampur. Karena kita tahu antara hak dan yang batil tidak akan pernah tercampur. Tetapi tetap kita itu masih bisa bergandengan. Contoh antara Islam dan Kristen, Pak David tadi mengatakan bisa nggak kita itu saling menghargai? Oh kita setuju. Untuk toleransi kita setuju. Karena kita tahu antara Islam dan Kristen itu ibarat air dan minyak. Kita memang tidak bisa yang namanya bersatu. Tapi setidaknya kita masih bisa hidup berdampingan. Setuju? Belajar kisah inspirasi dari yang namanya para tukang. Kita tahu yang namanya para tukang itu seperti apa. Walaupun mereka berbeda iman, walaupun mereka berbeda partai, tujuan mereka cuma satu, membangun rumah. Itu. Membangun apa aja? Mau bangun rumah kek, rumah tangga kek. Nah, kalau Dewa sih pengennya rumah tangga lagi gitu. Jangan. Silakan tanya soal Islam. Kalau enggak, Pak David kalau ada waktu silakan diskusi dengan Dewa berdua. Kalau misalkan malu dengan Bang Juma, kita ngobrol berdua dengan Dewa, tanyakan mengenai soal Islam seperti apa. Karena Dewa tertarik sama orang yang mau belajar. Dewa tertarik sama orang yang mau belajar. Tapi pada saat orang itu menghujat, menghina, dia menanyakan soal Islam, Dewa tidak akan pernah menjawab pertanyaan. Kenapa? Percuma memberikan jawaban kepada mereka. Ibaratnya bagaimana kita mau menunjukkan yang namanya